Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah. Kita bersyukur kepada Allah bisa kembali belajar bersama berkaitan dengan hukum-hukum muamalah di dalam Islam. Pada kajian kita kali ini akan membahas tentang hukum pinjaman online. Bagaimana Islam melihat hukum tentang pinjaman online ini. Penting kita untuk mengetahui hukum berkaitan dengan pinjaman online ini, karena di zaman kita sekarang ini sangat masif iklan-iklan yang mengiklankan ajakan untuk meminjam uang dengan cara online ini. Maka kita lihat sehingga banyak orang-orang, bahkan kaum muslimin, yang ketika mereka misalkan kehabisan uang di akhir bulan, misalkan meminjam dengan pinjaman online, hanya cukup mendaftarkan nomor telepon mendapatkan sampai 50 juta, 5 juta. Kemudian ketika ada kebutuhan untuk kontrakan rumah, misalkan akhirnya pinjam online, atau bahkan untuk misalkan untuk membeli handphone, pinjaman online, atau belanja di marketplace dengan pinjaman tersebut, dengan kredit tersebut. Nah, apakah ini dibolehkan di dalam syariat kita atau tidak? Maka perlu kita untuk mengetahuinya agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Kalau kita melihat praktek dari pinjaman online ini, ada yang bentuknya yang kita terima adalah uang. Ada juga yang bentuknya adalah kita membeli barang di marketplace dan dipinjamkan uang, ditalangin dahulu dan nanti kita akan bayar pada e-wallet tertentu dengan pembayaran yang disepakati. Maka kalau kita melihat pada pinjaman yang kita terima uang, yang mana dengan kita mendaftar pada suatu aplikasi dan mengikuti syarat ketentuan pada aplikasi tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan pinjaman uang. Kemudian kita lihat bahwa aplikasi tersebut ketika dalam pembayarannya, syarat ketentuannya diantaranya wajib mengembalikan beserta dengan bunganya. Dan bunga ini akan berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua bentuknya adalah kita belanja di marketplace, kemudian kita mendapat talangan dari e-wallet tertentu. Dia akan membayarkan dahulu dan kemudian kita membayar ke e-wallet tertentu tersebut yang biasanya sudah ada kerjasama dengan marketplace tersebut. Kita membayarnya dengan ada bunganya. Bunga dalam cicilan, bunga cicilan atau bunga kredit. Dan inilah yang sudah diatur oleh pemerintahan kita. Tetapi ada juga yang bentuknya praktek
aplikasi pinjaman online ini yang bentuknya legal. Yang legal ini biasanya mereka menerapkan bunga yang bahkan sangat besar. Ya, bunga yang besar. Ya, ini yang menyebabkan banyak ya masyarakat kita yang kesulitan dalam membayarnya. Bahkan bunganya bisa lebih besar dari pinjaman awalnya. Nah, bagaimana syariat Islam melihat hal ini? Apakah ini termasuk kemudahan yang dibolehkan atau kemudahan ini sungguhnya menyebabkan kepada kesulitan di dunia dan di akhirat? Maka hakikatnya di dalam syariat Islam melihat ketika dalam akad pertama, yaitu kita pinjam uang dan mengembalikan dengan berlebih, wajib mengembalikan uang tersebut dan juga dengan bunganya, maka ini dinamakan dengan akad qardun. Qardun itu di dalam Islam yaitu pengertiannya kita memberikan harta kepada orang lain, digunakan orang tersebut, harta tersebut ya, dan habis digunakan dan berkewajiban dengan kesepakatan untuk membalikannya. Ya, ini dinamakan dengan qardun yang semisal dengan atau yang senilai. Ya. Contohnya kita pinjamkan uang kita, harta kita berupa uang, kemudian digunakan, penggunanya harus habis. Ya, dia membelanjakannya. Ada penggunaan yang tidak menghabiskan barang tersebut. Ini namakan dengan i'arah. Contohnya kita meminjamkan motor. Dia menggunakannya, motor itu tidak habis, tapi hanya manfaatnya. Maka ini namakan dengan akad i'arah, pinjaman. Pinjaman juga, tapi pinjam barang. Tapi kalau qardun itu, hartanya itu digunakan habis, tapi dia wajib kembalikan senilainya atau yang semisal. Nah, dalam akad qardun ini, ya maka sangat disyariatkan dalam Islam. Hakikatnya akad utang piutang itu dianjurkan bagi orang yang memiliki uang untuk meminjamkan, bahkan dianggap sebagai pahala, bersedekah separuh dari nilai hutang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man aqrada musliman aqradaini qardaini faka'annama ya, anfaqa bi qardin, atau bima makna, barang siapa yang meminjamkan muslim 2 kali maka seperti bersedekah 1 kali. Ya. Inilah bahwa dengan meminjamkan uang ini sangat dianjurkan bagi orang memiliki uang. Adapun orang yang meminjam tersebut, ya maka hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Karena Rasulullah SAW pun sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir, beliau pernah meminjam. Ya, maka Jabir mengatakan, istalafani Rasulullah SAW faqadoni wa zadani. Rasulullah SAW meminjam dan membayarnya. Ketika membayar utang beliau melebihkan. Tapi ini tidak disyaratkan di awal. Nah, sekarang masalah kelebihan dalam membalikannya. Ya, yang mana tadi kita ketahui dalam syarat ketentuan pinjam online tersebut disepakati dalam membalikan harus beserta dengan bunga. Ya. Kalau tadi Nabi diriwayatkan oleh Jabir meminjam tapi tidak ada kesepakatan dalam akad pinjam meminjam, Nabi yang melebihkan. Maka dalam melebihkan kembalian, melebihkan dalam bayar hutang bisa menjadi dianjurkan, bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Kapan dia dianjurkan? Ketika dilakukan seperti Nabi, tidak disepakati dari awal. Kapan dia menjadi haram? Ketika disebutkan dari awal, dinyatakan bagian dari persyaratan pinjam membalikannya dengan kelebihan berupa bunga. Maka ini menjadi sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Dan inilah ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang riba. Maksudnya adalah ya, apa yang maksudnya riba? Yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum Islam, orang Quraisy, yaitu dinamakan dengan riba jahiliyah, riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Di antara bentuknya yang mereka lakukan yaitu dengan meminjamkan uang dinar
dan disepakati nanti misalkan pinjamannya 1 dinar dikembalikan 1 dinar setengah. Ya. Ini kesepakatan yang mereka lakukan. Kemudian di antara bentuknya lagi yaitu ketika mereka meminjamkan uang sampai waktu yang ditentukan dan tidak mampu untuk membayar pada waktu yang sudah ditentukan, maka ada tambahan biaya. Ya, dikenal dengan istilah oleh ulama fikih anzirni azidka. Beri saya tambahan waktu, maka saya akan tambahkan pembayaran hutangnya nanti. Ya. Kemudian di antara yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu, mereka meminjam uang untuk usaha. Ya, misalkan 10 dinar akan dikembalikan dalam 1 tahun. Maka per bulannya dikembalikan 1 dinar. Ya. Nah, ini berarti disepakati pengembaliannya selama 12 kali, yang dipinjam 10 dinar, setiap bulannya menyerahkan 1 dinar. Totalnya menjadi berapa? 12 dinar, berarti ada tambahan. Nah, inilah bentuk-bentuk orang yang dilakukan dalam masalah uang yang diserahkan dan kembaliannya, ada kembaliannya itu, dan semua tambahan ini ternyata dalam Islam dinamakan dengan riba jahiliyah. Ya. Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan ini, menyerahkan uang kembali lebih, atau sebagai investasi tapi harus kembali uang dengan keuntungan. Ya, mau rugi mau untung pokoknya harus kembali. Kemudian kalau terlambat dikenakan denda. Maka inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran keharamannya, dinamakan dengan riba. Ayat yang pertama tentang hal perbuatan ini diharamkan dalam Islam, yaitu surah Al-Baqarah 275. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Riba dalam ayat ini yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian berikutnya surah Al-Baqarah 278. Ya. Setelah Allah mengharamkan riba, maka ya di antara orang-orang dahulu mengatakan bahwa, dan sampai sekarang ini ya mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu yang bunganya besar. Nah, kalau di kecil dan sudah diatur, ini kan membantu. Ya, yang riba itu yaitu yang berlipat ganda. Nah, ada yang mengatakan yang besar bunganya, tapi kalau bunga kecil itu wajar. Ya, wajar kenapa? Untuk menutup inflasi. Untuk menutup inflasi ya, sehingga masih wajar dan itu sudah diatur. Nah, maka Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu qulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Artinya walaupun sekecil apapun, kalau ada pertambahan yang disepakati dari awal akan dikembalikan dalam bayar hutang, maka sekecil apapun dia adalah riba. Ya, itu nama riba yang diharamkan. Allah mengatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian ya tidak meninggalkan riba, masih tetap melakukan, alasannya tadi masih bunganya kecil atau kebutuhan, maka Allah akan dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Kemudian Allah bahkan mengancam, sudah tahu bahwa ini riba tapi tetap melakukannya, mereka penduduk neraka dan kekal di neraka. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih, barang siapa yang sudah sampai peringatan dari Allah tentang keharaman riba tersebut, fantaha, maka berhentilah dari riba tersebut. Falahu ma salafa, yang berlalu maka berlalu, Allah akan mengampuninya kalau dia bertobat. Wa amruhu ilallah, dan Allah pasti akan mengampuninya, urusannya dikembalikan pada Allah. Wa man ada, Allah mengancam barang siapa yang kembali melakukannya, pinjam ya, tetap melakukannya, faulaika ashabun nar, maka mereka penduduk neraka. Janji Allah pasti.
Ya, Allah memastikan bahwa yang sudah tahu bahwa ini riba yang diharamkan, maka mereka penduduk neraka hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka kekal. Ya. Maka kekal ini bagaimana memahaminya? Apakah selama-lamanya atau masih bisa ada kesempatan masuk surga? Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kalau maksudnya ya kembalinya dia melakukan riba ini, mengingkari ya keharaman riba ini, dia mengatakan nggak cocok di zaman sekarang ini bahwa pinjaman online ini haram, karena semuanya sudah begitu, sudah menjadi aturan. Pokoknya ya sudah diatur oleh semua orang melakukan, kalau pinjamin uang harus pakai bunga, ya, sehingga nggak cocok di zaman sekarang. Maka dengan demikian berarti mengingkari dari salah satu syariat Allah. Berarti kalau sudah mengingkari salah satu syariat Allah, akibatnya keluar dari Islam. Berarti kekal di sini karena sudah bukan Muslim lagi. Berarti selama-lamanya tidak akan masuk surganya Allah Ta'ala. Ya, nauzubillah min dzalik. Tetapi bagaimana kalau tetap melakukannya itu karena ada subhat? Ya, ada alasan-alasan. Yang mana bisa jadi alasannya ini karena khawatir saja. Kalau saya tidak pinjam online, saya nanti makan apa berapa hari ini? Ya, kalau saya tidak pinjam online, saya nggak punya handphone. Ya, jadi tetap meyakini bahwa ini haram, tapi ya dengan alasan-alasan tadi, subhat tadi, atau mengatakan ini kan sudah diatur oleh negara, bunganya kecil, kalau bunga kecil boleh. Yang diharamkan itu kalau bunganya besar, misalkan. Yang tidak legal. Nah, itu yang haram. Kalau yang sudah diatur itu bunganya kecil, itu menjadi halal. Maka ini maksudnya lama diazab. Ya, dia tidak mengingkari riba itu haram, tapi dia ada subhat, ada alasan yang melakukan. Tapi alasannya ini kita lihat apakah diterima oleh syariat atau tidak nanti. Ya. Tapi yang jelas kalau alasannya memang bukan karena darurat ketidakterpaksaan, maka ini tetap perbuatan yang dosa besar, dan maksudnya lama di sini yaitu ya sangat lama sekali. Dalam bahasa Arab ketika sangat lama menunjukkan bisa menggunakan kata khalidun, kekal. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah ya janji Allah mengatakan, dan pasti orang yang tetap melakukan pinjam online padahal sudah tahu ini adalah suatu perbuatan dosa, dosanya bahkan besar, ya maka mereka akan diazab begitu lama di nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa riba ini dosanya termasuk dosa yang paling besar di dalam Islam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Maka para sahabat bertanya, apa saja itu 7 itu wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, asyirku billah, wassihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, wa aklu riba. Jadi dosanya di antara yang besar itu adalah yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian melakukan sihir, membunuh kaum muslimin ya yang tanpa hak, kemudian memakan harta riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari ketika sudah berhadapan dengan musuh dalam jihad menjalankan agama Allah, menegakkan agama Allah, kemudian menuduh muslim melakukan perbuatan zina. Nah, menunjukkan bahwa riba ini betul-betul besar. Bahkan saking besarnya semua orang yang terlibat dalam ini, maka dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, mendapatkan dosa yang sama. Ya, saking besarnya. Rasulullah SAW mengatakan di riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullah SAW akila riba mukila wa katiba wa syahidaihum sawa. Allah akan melaknat, tidak menyayangi, tidak akan diberikan kasih sayang. Ya, Allah akan berlepas diri dari orang yang memakan riba, memberikan riba, dan menulis riba, dan saksi riba, mereka semuanya sama. Menunjukkan begitu besarnya dosa riba ini, semua orang yang terlibat membuat aplikasinya, ya, kerja di perusahaannya itu, baik sebagai orang kantorannya, ya, menulis, atau sebagai OB-nya, semuanya mereka dosanya sama, ya, menunjukkan
Begitu besarnya dosa riba ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pinjaman yang dengan mengembalikan ada persyaratan bunga ini sesuatu yang diharamkan dan riba, apakah boleh kita meminjam karena ada unsur keterpaksaan? Ya. Kita lihat memang dalam kaidahnya Allah mengatakan famanitur ghairu bagin wala adim fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa dan dia tidak ingin melakukannya tapi memang keadaannya terpaksa, ya maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi ada dalam keadaan-keadaan terpaksa kita dibolehkan. Tapi keadaan terpaksa ini sudah diatur oleh syariat, bukan kita yang menentukan terpaksanya tersebut. Nah, kita lihat apakah bisa dikatakan terpaksa ketika misalkan sudah habis gaji, ya, sudah habis gaji, masih ada beberapa hari lagi untuk menerima gaji berikutnya sehingga tidak ada lagi yang makan. Apakah ini bisa dikatakan terpaksa? Atau misalkan kita butuh handphone kita rusak, ya, kemudian pinjam, apalagi beli-beli kebutuhan sehari-hari, ya, dengan cara talangan tadi, kredit, ya, dari e-wallet, kemudian bayarnya pakai bunga. Nah, apakah ini dikatakan terpaksa? Nah, kita lihat bahwa, ya, di antaranya ini sebagai pelajaran bagi kita bagaimana sebetulnya Nabi mengajarkan para sahabat dalam kehidupan ini. Nabi dan para sahabat di awal-awal kota Madinah itu dalam keadaan sulit ekonominya, ya. Sehingga ada di antara sahabat tersebut yang mengatakan tidak memiliki uang, ya, tidak memiliki uang. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu memiliki harta? Iya, saya memiliki, ya, sebuah tikar. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu bawa tikarnya ke sini. Maka Rasulullah SAW, ya, menjual dengan cara lelang kepada para sahabat, siapa yang membeli tikar ini? Maka ada yang mengatakan saya 1 dirham, ada yang mengatakan saya 2 dirham. Kemudian Nabi menjualnya dengan 2 dirham. Nabi perintahkan, ini 1 dirham untuk keluargamu makan hari ini, 1 dirham belilah kepala kapak, ya. Kemudian, ya, dikasih Nabi tangkainya, jangan datang kepada saya sampai beberapa hari, carilah yang kapak ini kayu bakar di pasar, ya, cari dan jual. Kemudian setelah beberapa hari datang pada Nabi, bagaimana sekarang keadaanmu? Alhamdulillah, saya sudah lebih baik sekarang. Dari kapak tadi saya mencari dan akhirnya saya bisa menyisihkan sebagian untuk keluarga saya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Rasulullah SAW mendidik kita, sahabat, dan harusnya juga begitu dengan kita. Sahabat ini tidak memiliki harta yang lain kecuali hanya tikar saja yang dimiliki di rumahnya. Kalau rumah nggak mungkin bisa dijual langsung kan di tempat tinggalnya. Hanya tikar satu-satunya, tidak ada harta yang lain. Padahal sangat mudah bagi Nabi untuk mengatakan pada sahabat yang lain, berikan dia pinjaman, ya kan? Berikan dia pinjaman untuk usaha. Tapi yang namanya pinjaman wajib untuk dikembalikan. Sehingga ini malah menyebabkan dia akan kesulitan untuk kembalikannya. Apalagi kalau ada bunganya dari ribanya. Ya. Sehingga kita banyak melihat kaum muslimin sekarang ini dengan mudahnya pinjam, alasannya karena untuk makan, untuk ini. Ketika mengembalikan tidak ada uangnya. Akhirnya dia diteror. Ya, saking diteror, didatangin, ditelepon keluarganya, bahkan ya ditelepon kantornya, dipermalukan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Islam sudah diajarkan jangan mudah untuk meminjam karena ada kewajiban untuk kembalikan. Maka paling terbaik adalah kalau masih ada solusi lain, belum bisa dikatakan sebagai terpaksa, maka masih ada aset-aset kita yang lain. Kalau memang butuh untuk makan, jual aset yang kita miliki, ya. Misalkan apa yang kita miliki, jam tangan kita jual, handphone kita jual, lebih penting makan daripada jam tangan. Nah, masih banyak, insya Allah kaum muslimin sekarang itu selalu ada harta yang dimiliki di rumahnya. Sahabat Nabi tadi hanya 1 tikar, tidak ada harta lain. Nabi jual, ya. Menunjukkan apa? Karena kalau kita memiliki aset, kita jual, aset yang kita sukai kita jual, itu akan berat bagi kita.
Nah, tentu kita akan berusaha untuk sebaik mungkin untuk menjalankan penggunaannya. Tapi dengan kemudahan tadi hanya nomor handphone dapat, akhirnya apa? Belanjanya bukan kebutuhan mendesak, ya. Dalam bayarnya akhirnya kesulitan. Nah, ini belum dikatakan terpaksa. Jadi kapan dikatakan terpaksa? Contohnya, ya dia memang divonis misalkan, dipaksa keadaan sakit, ya sakit yang mana dokter mengatakan kalau tidak dioperasi sekarang, ya maka kemungkinan akan cacat seumur hidup atau meninggal. Maka dia cari pinjaman, sudah menjual aset, tidak ada yang membeli, ya. Kemudian dia cari pinjaman yang tanpa bunga, nggak ada. Akhirnya yang ada hanya dengan cara memang sudah tidak ada lagi pilihan, menjual aset, sudah berusaha, waktunya sudah makin mepet. Ya sudah dilakukan menjual barang-barang tapi enggak juga, belum ada yang beli. Dan memang waktunya tinggal sedikit lagi. Akhirnya ya terpaksa di akhir detik-detik akhir dia harus pinjam dengan cara itu. Kalau tidak mengakibatkan mati atau cacat seumur hidup. Nah, inilah masih dibolehkan. Karena berdasarkan tadi faman itu ghairu bagi wala adi fala isma alaihi, barang siapa terpaksa maka tidak ada pilihan baginya dan dia tidak ingin melakukannya maka tidak berdosa. Nah, itulah kira-kira gambaran bagaimana yang terpaksa dan tidak terpaksa. Nah, semoga ini menjadi catatan bagi kita, jangan bermudah-mudahan dalam meminjam, ya. Apalagi kalau ada pinjamannya tersebut ada ribanya. Dan ini dosanya sangat besar dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terhindar dari kita dan mengingatkan orang-orang kita cintai dari pinjaman online ini karena begitu banyaknya masifnya iklan-iklan di media-media sosial. Semoga kita selalu dilindungi Allah Ta'ala dari hal-hal yang haram dan kita akan lanjutkan sesi sisa waktu untuk tanya jawab dan diskusi, dipersilahkan. Cek satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, misalnya dalam transaksi hutang itu antara A dan si B gitu misalnya ya. Ya. Si B ini berposisi sebagai orang yang memberi hutang. Ya. Nah, ketika dalam transaksi hutangnya itu si B ini mensyaratkan, misalnya hari ini kamu akan meminjam 10 juta hari ini ya, kemudian akan dikembalikan 10 tahun kemudian misalnya. Ya. 10 juta itu sekarang senilai dengan 10 gram emas gitu ya. Ya. Dan saya mensyaratkan ketika dikembalikan nanti harus value-nya sama dengan 10 gram emas juga. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Kita meminjamkan uang 10 juta kepada teman. Tapi 10 tahun, dalam waktu 10 tahun akan dibayarnya. Ya. Tetapi kita khawatir 10 tahun lagi nilai rupiah 10 juta sekarang tentu akan ditukar barang tidak senilai lagi dengan barang yang sama pada 10 tahun berikutnya. Sehingga kita mengikat utang kita ini dengan emas. Sekarang 10 juta 10 gram. Ya, saya kasih 10 juta tapi ini nilai emasnya 10 gram. Nah, uang saya ini saya ikat 10 juta ini dengan 10 gram emas. Berarti nanti 10 tahun berikutnya kamu kembalikan uang lagi tapi nilainya itu nilai 10 gram emas. Apakah ini dibolehkan? Baik. Maka di antara komoditi riba yang dijelaskan oleh Nabi disyaratkan harus kita hati-hati dalam transaksinya, tukar menukarnya itu adalah emas. Ya. Nabi mengatakan az-zahabu biz-zahabi mislan bimislin sawa'an bisawa'in la tushifu ba'du ala ba'din. Emas ditukar emas disyaratkan harus sama, jangan kalian jadikan berlebih. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya pada akhir hadis yang lain fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau jenisnya berbeda maka boleh nilainya berbeda tapi disyaratkan harus tunai. Nah, di sini Nabi menjelaskan bahwa jika kita menukar komoditi ribawi ini jenisnya berbeda, di sini kita menukarnya, yaitu kita menganggap bahwa rupiah ini sama seperti emas, ya, dengan nilainya kita mengikat rupiah ini dengan emas.
Maka para ulama mengatakan bahwa sama nilainya dengan emas ini, maksudnya sama-sama komoditi ribawi, yaitu uang yang ada di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Emas di masa Nabi itu bentuknya ada yang berupa alat tukar, yaitu dinar. Maka setiap alat tukar ijtihad para ulama itu sama dengan emas, komoditi ribawi. Maka rupiah dan emas ini adalah komoditi ribawi, ya. Tapi jenisnya berbeda. Yang satu rupiah, yang satu emas. Maka kita harus mengikuti kata Nabi, yaitu apa? Kalau jenisnya berbeda harus tunai. Nah, dengan demikian tidak boleh mengikat uang ini, uang kita, tapi kita seolah-olah menukarnya dengan emas. Tapi emasnya tidak ada, maka tidak boleh, ya. Kenapa? Karena terjadilah riba di sini, riba jual beli, ya. Maka tidak dibolehkan. Bagaimana solusinya dibolehkan? Solusinya supaya dibolehkan, emasnya itu sendiri yang kita serahkan kepada orang. Kita punya 10 juta tadi, maka kita beli emasnya 10 gram, itu yang kita serahkan ke orang tadi. Ini saya pinjamkan 10 gram emas. Nanti kamu berkewajiban membalikan, yaitu pada saya 10 gram emas 10 tahun lagi. Itu solusinya. Tapi kalau kita mengikat, berarti seolah-olah terjadi tukar menukar tidak tunai, dan itu hukumnya riba. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ini Ustaz, jual beli jasa gitu ya. Jual beli? Jasa. Misalnya saya punya biro jasa untuk pengurusan ini Ustaz. Pembayaran pajak kendaraan misalnya gitu kan sekarang banyak Ustaz. Ya. Nah, pada saat saya ada klien yang minta dibayarkan ke saya gitu, saya kan menerima untuk jasanya Ustaz. Cuman saya karena kadang-kadang itu mahal gitu, jadi boleh mengkredit gitu. Jadi saya bayarkan dulu, kemudian saya klien itu boleh mencicilnya gitu. Nah, seperti itu apakah diperbolehkan Ustaz? Baik. Maka ini menggabungkan akad jual beli jasa dengan akad utang piutang, ya. Maka sebaiknya supaya dibolehkan itu dipisahkan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi melarang adanya dalam satu akad itu langsung satu kesatuan, ya. Kamu boleh misalkan dengan saya kamu boleh mencicil, nanti saya talangin. Berarti ini kan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Berarti dalam satu akad langsung tergabung, artinya di sini ada akad jual beli jasa dan juga akad talangan. Nah, Nabi melarang la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh ada gabungan dalam satu akad jual beli, diantaranya di sini jual beli jasa dan juga dengan akad utang piutang. Nah, tetapi kalau dia dipisah menjadi boleh. Ya, bagaimana caranya? Ya dipisah saja. Kita bikin akadnya misalkan jual beli jasa, ini jual beli jasa saya. Harganya jasanya 100.000, ya. Kemudian bagaimana saya bisa mencicil? Kita bikin lagi akadnya lain, ini cicilan. Nah, sehingga terpisah. Yang mana jual beli jasa terpisah, cicilannya terpisah, sehingga tidak tergabung dalam satu kesatuan. Paham, Pak? Alhamdulillah. Semoga ini manfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.